Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdianto dengan NIM akhir 18. Di sini saya akan membahas soal-soal yang telah saya kerjakan dan teman-teman saya kerjakan, yaitu tentang uji konferensi limit tak hingga. Langsung pada contoh soal pertama, yaitu cari nilai limit berikut. Diketahui limit n mendekati tak hingga 3n plus 5 per 5n plus 2. Nah, di sini cara menjawabnya yaitu dengan membagi eh, nilai penyebut dan nilai pembilang dengan nilai n tertinggi. Nah, di sini kan n-nya itu pangkat 1 yang tertinggi, jadi tinggal dibagi. 3n per n plus 5 per n, 5n per n plus 2 per n. Nah, di sini 3n per n hasilnya 3 dan 5 per n terus per 5n per n plus 2 per n. Nah, di sini nilai yang ada n-nya seperti 5 per n dan 2 per n itu disama dengan 0. Jadi sisa 3 per 5 yang hasilnya itu 0,6. Selanjutnya yaitu diketahui sebuah barisan sebagai berikut. 2 per 5, 3 per 6, 4 per 7, 5 per 8. Ditanya A. Nyatakan barisan tersebut dalam rumus eksplisit. Yang B. Ujilah konvergensi dari barisan di atas. Nah, kita masuk ke cara penyelesaiannya, yaitu yang A. Kita mencari rumus eksplisit. Nah, cara mencarinya bisa dilakukan dengan cara tadi kan bilangannya itu pecahan. Nah, cara mencarinya yaitu dengan memisah antara pembilang dan penyebut. Kita cari polanya masing-masing, seperti pola pembilang, yaitu tadi diketahui dalam soal pembilangnya itu adalah 2, 3, 4, 5. Nah, cara mencari polanya kita bisa menggunakan rumus aritmatika karena ini adalah pola bilangan sebuah aritmatika. Nah, diketahui A-nya itu adalah 2, bedanya itu adalah 1 karena 3 kurangi 2 itu sama dengan 1. Kita bisa menggunakan rumus aritmatika seperti ini. N min 1 B. Nah, seperti ini. Jadi rumus aritmatika itu adalah A plus N min 1 B. Di sini langsung saja hasilnya itu 2 plus N, 1 kali N, dan 1 kali min 1. Yaitu hasilnya min 1. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan yaitu N 2 kurangi 1 plus 1. Nah, sama kan hasilnya kayak yang di sini. Nah, ini adalah cara mencari pembilang. Nah, cara yang sama bisa dicari dengan maksudnya cara mencari penyebut bisa dilakukan dengan cara ini, seperti ini. Nah, kita lanjut ke uji konvergensi, yaitu lim limit n mendekati tak hingga an sama dengan lim n mendekati tak hingga. Nah, di sini seperti contoh soal yang pertama, kita membagi n ini dengan n yang pangkatnya tertinggi. Seperti di sini kan n yang paling tinggi itu pangkatnya 1. Jadi kita bagi semua bilangan di sini dengan n pangkat 1 seperti ini. Yang menghasilkan 1 plus 1 per n per 1 plus 3 per n. Nah, di sini kita ubah yang ada n-nya itu menjadi 0. Jadi sisa 1 plus 0 per 1 plus 0 yang hasilnya itu adalah 1. Maka konvergensinya itu menuju 1.
Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan konvergensi jumlah deret berikut, yaitu 10/5 plus 10/25 plus 10/125 plus 10/625 plus dan seterusnya. Nah, kita bisa mencarinya dengan cara kita mencari SE-nya terlebih dahulu. Dan ini permisalan ketika S sama dengan 1 itu adalah jumlah dari U1, S2 itu adalah jumlah dari U1 tambah U2 dan seterusnya. Dan kita bisa mencari Sn ini dengan cara rumus, yaitu rumus Sn sama dengan A per 1 kurangi R kurangi A pangkat N 1 per N. Nah, ini adalah rumus dari Sn dari geometri. Dan kita ketahui yaitu nilai A itu adalah 10/5 atau bisa kita tuliskan 2 di sini di per 1 kurangi R. Nah, R ini yaitu U2 dibagi U1 atau bisa U3 dibagi U2 atau bisa juga U4 dibagi U3 gitu. Jadi kita bisa menghitung yaitu 10/25 dibagi 10/5 itu hasilnya akan 1/5. Nah, di sini ada R-nya itu adalah 1/5, A-nya itu adalah 10/5. Jadi kita langsung substitusikan ke sini jadi 10/5 per 1 kurangi 1/5 dikurangi lagi A kali 1/5 pangkat N per 1 kurangi 1/5. Dan kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu Sn sama dengan 2 kurangi 2 per 5 pangkat N. Nah, setelah kita berhasil mencari Sn, kemudian kita akan mencari limit saat N mendekati tak hingga. Dan ketika kita udah mendapatkan Sn, kita tinggal memasukkan nilai N tak hingga itu ke dalam bilangan ini, yaitu tinggal 2 kurangi 2/5 pangkat N. Nah, ketika ada nilai N di sini, kita bisa menggantinya dengan angka 0. Jadi itu adalah 2 kurangi 0, yang hasilnya yaitu 2. Karena hasilnya merupakan bilangan hingga, maka deret konvergen menuju 2. Selanjutnya kita menuju ke contoh soal yang keempat, yaitu mencari nilai limit berikut. Sama seperti soal yang pertama tadi, kita yaitu dengan cara membagi penyebut dan pembilang dengan membagi nilai X dengan pangkat yang tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya yaitu 3. Jadi kita membagi semua bilangan di sini dengan X pangkat 3. Dan kita mengganti ketika sudah kita bagi dan ketika ada sisa X di sini, yang per X ini, kita ganti angka 0. Jadi kita mempunyai hasilnya yaitu 6/2 sama dengan 3. Lanjut soal kelima, yaitu diketahui sebuah barisan sebagai berikut. 2/3, 3/4, 4/5, dan 5/6. Sama seperti soal yang kedua tadi, polanya itu sama, yaitu soalnya juga mempunyai pola penyelesaian yang sama. Langsung saja kita ke penyelesaian. Nah, kita langsung ke jawabannya, yaitu mencari rumus eksplisit. Nah, sama seperti soal yang contoh soal 2 tadi, kita memisahkan antara penyebut dan pembilangnya. Kita mencari polanya masing-masing karena ini adalah pecahan. Jadi, seperti yang contoh kedua tadi, tapi kali ini saya akan mencontohkan dengan
mencari yang penyebutnya, yang bawah maksudnya. Pola yang bawah yaitu 3,4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini eh, A-nya yaitu adalah 3. Ya, di sini juga bisa menggunakan rumus aritmatika karena di sini adalah soal bilangan yang polanya itu aritmatika karena ini menggunakan beda bukan rasio. Dan kita bisa menjumlahkannya dengan rumus aritmatika yaitu A plus N min 1B. Nah, B-nya di sini yaitu adalah 1. Karena 4 kurangi 3 itu adalah 1. Jadi kita langsung hitung hasilnya yaitu 3 plus N min 1. Nah, ini hasilnya pastinya yaitu N 3 kurangi 1 yaitu 2. Nah, kita udah mendapatkan nilai penyebutnya yaitu ini. Hal yang sama bisa dilakukan dengan nilai pembilangnya yaitu yang di atasnya menggunakan rumus aritmatika juga. Selanjutnya kita masuk ke uji konvergensi di sini. Nah, uji konvergensi di sini juga sama seperti yang tadi, kita masukkan nilai ini ke limit, yaitu n mendekati 0. Kita bagi semua bilangan di sini yaitu penyebut dan pembilangnya eh, menggunakan n pangkat tertinggi, yaitu di sini adalah n pangkat 1. Jadi kita bagi semua dengan n pangkat 1. Dan yang ada nilai n di sini. Ini kan n per n sama dengan 1, n per n sama dengan 1. Nah, di sini 1 per n di sini kita ubah menjadi 0, 2 per n di sini juga kita ubah menjadi 0, yang hasilnya yaitu 1. Kita masuk ke contoh soal yang ke-6, yaitu tentukan konvergensi jumlah deret berikut, yaitu 5 plus 5 per 2 plus 5 per 4 plus 5 per 8, dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk ke jawabannya. Nah, di sini sama seperti tadi, yaitu kita terlebih dahulu yaitu mencari Sn-nya. Di sini juga S1 sama dengan 5, S2 sama dengan U1 plus U2, dan seterusnya. Kita langsung lanjut. Nah, seperti yang tadi, cara mencari Sn itu bisa dilakukan dengan cara Sn sama dengan A per 1 min R min AR N per 1 min R. Nah, di sini langsung saja, kan tadi A-nya itu adalah 5, R-nya itu adalah bilangan U2 dibagi U1 yang hasilnya itu 1 per 2. Di sini langsung saja dimasukkan yaitu 5 per 1 per 5 per 1 min 1 per 2 dan min 5 kali 1 per 2 pangkat N per 1 min 1 per 2 yang hasilnya yaitu 10 min 10 kali 1 per 2 pangkat N. Nah, di sini ini seperti seperti sifat limit. Ketika ada dua bilangan seperti ini, kita pisahkan yaitu yang pertama itu limit Sn sama dengan 10 dan limit n mendekati tak hingga 10 2 pangkat n. Langsung saja kita masukin di sini, yaitu hasilnya Sn sama dengan 10, limit n mendekati 0, Sn sama dengan 10 dikurangi limit n mendekati tak hingga 10 2 pangkat n. Nah, karena di sini ada n, kita langsung ganti saja menjadi 0. Bilangan ini kita ganti 0, jadi sisanya tinggal 10. Jadi hasilnya yaitu 10. Kita lanjut ke contoh soal yang ketujuh. Ini maaf,
tulisannya agak tertutup ya. Jadi di sini soalnya yaitu limit X mendekati tak hingga yaitu 2X plus 3 per X plus 5. Nah, di sini cara menyelesaikannya cukup mudah, sama seperti tadi. Kita tinggal membagi dengan X pangkat tertinggi dari penyebutnya, yaitu X pangkat 1. Kita semua bagi dengan X pangkat 1, 2 per X itu sama dengan 2, X per X sama dengan 1. Nah, ketika ada bilangan yang ada X-nya ini, kita ganti 0. Jadi hasilnya yaitu 2. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ke-8, yaitu cari nilai limit. Limit X mendekati tak hingga 8X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 min 2X plus 7 per 3X pangkat 3 min 6X plus 4. Nah, caranya seperti yang tadi. Kita bagi semua bilangan di sini dengan eh, X pangkat tertinggi dari penyebutnya yaitu X pangkat 3. Nah, di sini kita semua bagi dan kita akan menyisakan 8 plus 5 per X min 2 per X pangkat 2 plus 7 per X pangkat 3 per 3 min 6 per X plus 4 X pangkat 3. Nah, di sini kita ganti bilangan yang ada per X-nya ini menjadi angka 0. Sehingga kita menyisakan hasilnya yaitu 8 per 3. Kita lanjut soal yang terakhir yaitu contoh soal ke-9 yaitu cari nilai limit lagi. Nilai limitnya itu sekarang seperti ini yaitu 5 limit X mendekati 0 akar X kuadrat plus 4X min akar X kuadrat min 3X. Nah, caranya yaitu dengan mengalihkan sekawan. Nah, di sini mengalihkan sekawan dengan catatan kita merubah tanda di sini ya. Kita rubah tanda yang awalnya min, kita ubah menjadi plus. Dan kita bisa menggunakan sifat ini untuk menjawabnya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke selanjutnya yaitu karena tadi itu kali sekawan yang pastinya itu tuh sama, jadi nilai dari sisi kanan dan sisi kiri itu dikali, jadinya ada nilai kuadrat di sini. Dan jangan lupa ketika plus dikali min itu hasilnya akan min. Nah, di sini kita langsung jumlahkan. Nah, di sini karena ada akar dan ada pangkat 2, kita bisa mengalihkan akar itu dengan pangkat 2 karena akar itu adalah pangkat 1 per 2 dan ketika kita kalikan dengan pangkat 2 akar itu akan menghilang. Nah, lanjut kita hitung yaitu X kuadrat plus 4X min X kuadrat plus 3X. Nah, di sini kita bisa coret X-nya dan menyisakan 7X. Nah, di sini kita keluarkan X-nya untuk menyederhanakan lagi. Di sini X pangkat 2 kita bisa keluarkan menjadi X seperti ini. Yang bawah itu kita bisa keluarkan menjadi X. Dan yang sisi satunya kita bisa keluarkan juga menjadi X di sini. Karena ini masih di dalam akar, kita bisa keluarkan kuadrat ini hilang seperti yang di atas tadi. Dan kita bisa keluarkan menjadi X biasa. Nah, ketika sudah gini, kita mensubstitusikan nilai X mendekati tak hingga itu ke dalam uh, persamaan ini. Yaitu 7X per X, X per X, X per X, dan kita mendapatkan hasil yaitu 7 X-nya itu hilang dan 4 per X ini dan 3 per X ini dan ini kan masih ada X-nya di bawah. Jadi kita bisa mengganti angka ini menjadi 0 karena itu masih ada X-nya. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil akhir yaitu 7 per akar 1 plus akar 1. Di mana akar 1 itu hasilnya adalah 1, jadi kita bisa tulis gini.
1 plus 1. Nah, hasil akhirnya yaitu 7/2 atau kita bisa tulis 3,5. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.